Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita masih diberi kekuatan, ketabahan serta keistiqomahan untuk tetap terus mengkaji ajaran Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya yang tak terbatas. Semoga kita termasuk orang yang diridhoi dan dikasih sayang oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah nanti. Allahumma sholli ala Amin. sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan itu kita termasuk tergolong jadi orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini, kajian hari ini, kita akan membahas tentang tema pengorbanan seorang dai dalam berdakwah. Ya, ini bagaimana seorang pengorbanan dai dalam berdakwah itu, karena memang di Quran itu kan ada jelaskan bahwasanya berdakwah atau berjuang itu korbankan jiwa dan harta gitu ya. Ada yang menafsirkannya juga totalitas hidupnya jadi ya. Jadi totalitas untuk memperjuangkan ajaran Allah, memperjuangkan atau berjuang jalan Allah gitu. Totalitas. Nah, ini bagaimana pendalamannya, bagaimana penjabarannya, tentunya akan dibawakan oleh Pak Abadi. Untuk mempersingkat waktu, tempat dan waktu, saya persilakan Pak Abadi untuk mengisi tema pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang ngasih kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa duduk di tempat yang mulia ini, di majelis Pintu Harapan. Ini tanpa ditagih utang. Maksud saya nikmat waktu luang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun beliau Nabi dan Rasul, tapi hidupnya tetap sederhana, nggak pakai endorse, skincare tiap harinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernah tidak kepikiran jadi dai itu enak ya, ceramah sejam dapat amplop, dikasih makan terus pulang. Wahai saudara-saudara yang berbahagia, itu kelihatannya aja enak, padahal di balik itu semua dai itu ibarat ikan asin, sudah digarami, dimarahi, dijemur, dihina, digoreng, dihujat, tapi tetap bikin orang lain nambah. Nah, ada sebuah cerita humor. Kalau kita lihat bahwa Ustadz itu kan manusia, bukan superhero dakwah. Kalau kita sebuah cerita di suatu kampung itu bernama Desa Sejuk umpamanya, tapi banyak tanya. Hingga seorang dai bernama Ustadz Soleh. Nah, namanya memang Soleh, tapi wajahnya sering tegang karena apa? Setiap hari harus menjawab pertanyaan warga yang kadang-kadang serius, kadang-kadang ajaib. Nah, ada sebuah pertanyaan ibu-ibu pada satu saat itu. Setelah selesai mengisi pengajian, ibu-ibu itu bertanya kepada Ustadz Soleh, Ustadz, dosa itu apa sih? Kalau saya marah karena suami saya tidur mulu, tidak dosa enggak? Ustadz menjawab, sabar. Kalau marah karena suami malas itu bukan dosa, Bu, tapi jangan pakai panci ya.
Ibu-ibu pun tertawa, tapi Ustadz dalam hatinya menangis. Belum sempat duduk sudah ditanya lagi. Nah, ini. Ustadz, ayam saya hilang. Kira-kira itu kodarwa atau ulah tetangga? Nah, ini tentu adalah sebuah tantangan. Tantangan di sebuah jalan dakwah. Nah, ada suatu malam Ustadz Soleh juga diundang ceramah ke kampung sebelah. Naik motor tua, helmnya juga bolong, jaketnya tipis. Hujan deras lagi pula. Nah, pas sampai dia kaget, jamaahnya cuma 7 orang. Itu pun 3 diantaranya tidur dari awal. Nah, selesai ceramah, panitia bilang, maaf Ustaz, amplopnya nyusul ya. Tadi bendaranya ngurus ayam kawin. Nah, Ustaz senyum dalam hati, subhanallah, beginilah jalan menuju surga. Jadi, kalau kita lihat dakwah di zaman digital, Ustadz Soleh itu mencoba berdakwah lewat media sosial seperti pada malam hari ini. Bikin video pendek, cara wudhu yang benar. Komentar netizen bagaimana? Ustadz suaranya kayak robot. Ustadz kok mukanya kayak nggak ikhlas. Biasa aja lah. Saya lebih suka Ustadz yang pakai efek sinar-sinar. Nah, Ustadz kembali tersenyum, lalu update status. Dakwah itu bukan soal popularitas. Kalau mau disukai semua orang, bukalah warung bakso, bukan kajian. Ini kalau dilihat dari belajar dari Nabi dan ulama, ini kalau kita lihat dalam sebuah cerita-cerita atau sebuah catatan, kajian-kajian yang kita dengar itu meski sering dibilang terlalu serius, terlalu santai, kurang ganteng, atau terlalu polos. Nah, Ustadz Soleh tetap semangat. Karena apa? Karena ya tahu, Nabi Muhammad SAW saja pernah dilempar batu di Taif. Ya. Itu kan begitu. Namun tetap mendoakan umatnya. Beliau teringat kisah Imam Ahmad bin Hanbal di penjara karena apa? Karena mempertahankan kebenaran bandingkan dengan dirinya. Paling banter cuma ditagih utang, mikrofon atau mikrofon masjid ini. Jadi Ustadz itu juga butuh dukungan. Butuh dukungan. Butuh dukungan di mana seperti Ustadz Soleh memang suka senyum, tapi kadang di balik senyumnya itu ada lapar yang belum sempat makan siang. Nah, kadang juga bukan jamaah yang datang, tapi amplop kosong dengan ucapan ikhlas ya Ustaz. Nah, ini. Jadi begitulah. Nah, padahal kata pepatah, dai juga manusia. Boleh lapar asal tetap sabar. Jadi kalau kita lihat dari hikmah cerita ini, di akhir hari Ustadz Soleh menulis di buku catatannya, dakwah itu bukan jalan tol, lancar dan berbayar, tapi lebih seperti jalan kampung berliku sempit, tapi sampai juga kalau sabar. Nah, ini sekedar sebuah cerita, dan sebenarnya cerita itu masih panjang. Namun dalam hal ini kita kasih sebuah episode 1 sampai 7 nanti cerita-cerita. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, katanya begitu. Sekarang nggak perlu ngorbanin anak, cukup ngorbanin sedikit uang, belikan hewan dan jangan rebutan bagian jeroan. Nah, ini lanjut dari sebuah cerita yang singkat ini, yaitu pada hari raya Kurban kemarin itu kan, nah, di mana banyak orang-orang yang berebutan jeroan. Jadi marilah kita kupas dari apa yang ditemakan pada malam hari ini, yaitu sebuah pengorbanan dari seorang dai. Kan bukan begitu.
Pengorbanan seorang dai tentu dalam berdakwah. Ini kalau ditinjau dakwah dan keteladanan. Dakwah itu merupakan kewajiban mulia dalam Islam. Namun pelaksananya itu tidak selalu mudah. Banyak para dai sebagai pelaku utama dakwah, tapi sering menghadapi berbagai tantangan. Ada pengorbanan baik fisik maupun emosional. Nah, artikel ini kalau kita bahas dalam bentuk-bentuk pengorbanan, dai itu dalam menyampaikan risalah Islam itu disertai dalil Al-Quran dan hadis serta contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para ulama terdahulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menumbuhkan dari sebuah kesadaran masyarakat untuk menghargai sebuah perjuangan para dai serta dapat menanamkan semangat berdakwah sesuai kemampuan masing-masing daripada manusia. Karena itu dakwah itu sebenarnya untuk dirinya juga untuk orang lain dan setiap orang itu sebenarnya wajib berdakwah. Kita awali. Dakwah dalam Islam itu merupakan upaya. Upaya siapa? Upaya manusia untuk mengajak manusia kepada apa? Kepada sebuah kebaikan, kepada sebuah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas ini tidak hanya dibebankan kepada para ulama, namun juga kepada seluruh umat Islam. Sesuai apa? Sesuai kapasitasnya. Allah SWT berfirman yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 135. Namun para jamaah yang berbahagia, kenyataannya aktivitas dakwah itu tidaklah mudah. Banyak dai yang harus menanggung berbagai bentuk pengorbanan demi menjalankan amanah ini, di mana tujuan untuk mengulas berbagai bentuk pengorbanan yang di alam para dai. Nah, ini di mana para dai juga mengalami sekaligus mengajak masyarakat untuk apa? Untuk lebih menghargai daripada perjuangan mereka. Bentuk pengorbanan itu apa sebenarnya daripada pengorbanan dai? Yang pertama ya tentunya pengorbanan fisik, pengorbanan mental. Kalau kita tinjau dalam sejarah Islam, itu Rasulullah SAW merupakan teladan utama dalam berdakwah, di mana beliau menghadapi berbagai bentuk penolakan, berbagai bentuk hinaan, hingga kekerasan fisik. Nah, salah satu peristiwa itu kan yang paling menyayat hati adalah saat beliau berdakwah di Taif dan dilempari batu oleh siapa? Oleh penduduk setempat. Namun beliau tetap bersabar dan bahkan mendoakan agar keturunannya mereka kelak itu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah SWT. Nah, sebuah contoh lain adalah seperti dalam cerita di atas tadi dari Imam bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal, ulama besar yang dipenjara dan disiksa karena mempertahankan kebenarannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Meskipun dalam tekanan beliau itu tidak goyah dalam keyakinannya. Beda dengan zaman modern sekarang ini, itu para dai itu paling tidak menghadapi tantangan baru seperti apa? Hujatan di media sosial, hujatan, fitnah, atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Dai di zaman sekarang, karena zamannya media sosial. Nah, banyak yang harus mengorbankan siapa? Mengorbankan kenyamanan pribadi. Waktu bersama keluarga, bahkan reputasi demi menyampaikan sebuah kebenaran. Ya, tadi pengorbanan fisik dan mental. Yang kedua adalah pengorbanan ekonomi. Dalam pengorbanan ekonomi, kalau kita lihat itu tidak sedikit dai itu yang hidup dengan sederhana. Bahkan mereka itu mengandalkan infak dan sedekah itu dari jamaah itu tentunya tidak diharapkan.
namun tetap istiqomah berdakwah. Nah, mereka tidak mencari keuntungan duniawi, akan tetapi mengharapkan pahala dari Allah SWT. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Kalau dari hadis ini tentu jelas menunjukkan bahwa meskipun secara materi para dai itu sering tidak mendapatkan sebuah imbalan besar, namun balasan di sisi Allah itu sangatlah besar, sangat besar sekali nantinya di dunia juga nanti di alam akhirat. Karena itu peran para dai itu sangat menghargai, di mana sebagai masyarakat kita itu memiliki peran penting dalam mendukung dakwah. Ya, bentuk dukungan tidak selalu harus berupa materi, namun bisa melalui sikap menghargai atau tidak menyebarkan sebuah fitnah serta menyebarkan kembali pesan-pesan kebaikan yang disampaikan. Itu yang paling penting. Bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh dai dan mau menyebarkan kepada sanak saudaranya demi kebaikan yang bersama. Nah, dalam hal ini tentu menghargai dai itu bukan berarti mengkultuskan, ya, tetapi sebuah kesadaran bahwa mereka adalah manusia biasa yang sedang berjuang. Berjuang dalam apa? Yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tentu dukungan dari masyarakat akan menjadi penyemangat tersendiri bagi mereka. Jadi kalau kita sedikit simpulkan bahwa dakwah adalah jalan yang mulia. Namun tidak mudah, para dai telah banyak berkorban demi menyampaikan risalah Islam kepada umat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita ini menghargai dan mendukung peran mereka. Selain itu, kita juga diharapkan dapat turut serta dalam dakwah sesuai kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kebisaan kita, baik itu melalui akhlak, melalui perkataan maupun perbuatan sehari-hari. Jadi kita itu sebagai dai tentu dituntut menjadi teladan bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya. Diri, keluarga, anak, dan saudara-saudaranya, dan masyarakat sekitarnya. Tentu inilah sebuah harapan bagi kita bahwa dai itu sangat banyak pengorbanannya, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, ya mental, ya fisik, ya ekonomi. Karena itu dai yang jujur seperti itulah, beda dengan dai yang tentunya tidak diharapkan oleh masyarakat. Gitu. Jadi marilah kita, walaupun dengan pengorbanan, mari kita ikhlaskan korban fisik, korban mental, korban ekonomi, juga korban waktu demi menyampaikan sebuah risalah Islam agar supaya masyarakat ini bisa melaksanakan sebuah perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Jadi dakwah itu adalah tugas mulia kalau kita lihat ini, tapi penuh pengorbanan itu tadi. Dan dai itu butuh sangat sabar sekali, dan ikhlas, dan tahan mental, tahan banting. Karena itu mari kita dukung para dai, baik itu lewat media sosial maupun secara langsung, istilahnya itu daring dan offline. Nah, itu kita selalu mendukungnya agar supaya jalannya perjuangan sebagai penerus
perjuangan Nabi Muhammad SAW ini kita terus bisa berlanjut terus-menerus sepanjang masa. Dan juga diharapkan tentu para dai juga bisa membuat sebuah kader untuk memperjuangkan daripada risalah Islam ini. Nah, jadi marilah kita semua ini di posisi apapun, di manapun dan jadi apapun, mari kita selalu berdakwah, paling tidak kita membuat sebuah teladan dengan akhlak yang akhlakul karimah. Demikian kiranya materi yang agak pendek ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini. Karena rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas paparan dari tema pertemuan hari ini. Tadi dibahasnya tadi tentang pengorbanan ya, sebagai seorang dai. Pertama tadi digambarkan sebagai Ustadz Soleh. Ustadz Soleh itu bagaimana dalam melakukan dakwanya, dalam melakukan berbagai dakwanya dan kemudian berbagai hal yang dimana tantangan-tantangan itu selalu ada, sehingga bahkan diganti pun cara lewat media pun ya tetap masih ada aja. Ya, jadi sehingga memang dakwah itu memang pengorbanan. Sehingga tadi dirumuskan jadi beberapa itu tadi, dari mulai fisiknya, mentalnya, ekonominya, kemudian dari mulai cara membentuk kadernya. Jadi kita juga perlu membentuk peran sehingga dakwah itu tetap menjalar. Ya, ini monggo Pak Sukri untuk lanjut saja menanggapan dari tema pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sehat nggih? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ini. Hingga kita bisa terus istiqomah. Alhamdulillah. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terus mampu mencintai Nabi kita, mampu mencintai sunnahnya, dan mampu menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ini temanya pengorbanan dai. Yang pertama, sebenarnya semua kita itu adalah dai. Semua kita dibebani jadi dai. Jadi kalau merasa jadi orang yang beriman ya dai, orang muslim ya dai, semuanya begitu. Entah ya berdakwah sesuai kemampuan bidang apapun ya. Nek mampu di bidang ekonomi ya ekonomi, kalau tidak mampu bidang kesehatan ya kesehatan, apapun lah yang bisa kita bantu untuk mensejahterakan masyarakat, kita bantu masyarakat. Itu adalah dai. Makna dai secara luasnya begitu. Artinya semua kita adalah dai. Karena memang sebagai muslim kita ditugaskan untuk mengajak orang untuk supaya beriman dan lebih bertakwa kepada Allah sehingga bisa mencapai husnul khotimah. Artinya kita mengajak semua manusia untuk masuk surga ya. Kita menghindarkan manusia untuk masuk ke neraka, itu yang pertama.
di dai kayak begitu. Semuanya. Kalau secara garis besar pengorbanan dai itu kalau di Quran pada surat At-Taubah 111 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara, sesungguhnya Allah mengadakan jual beli ya. Semua manusia. Jadi Allah mau berdagang dengan manusia. Ya. Minal mu'minin, supaya dia jadi betul-betul meningkatkan imannya. Jadi kalau mau meningkatkan iman, kata Allah, ayo kita jual beli. Anfusahum, jiwanya kita serahkan kepada Allah. Jiwanya dulu yang diserahkan. Wa amwalahum, dan hartanya. Bi'anna lakumul jannah. Sebagai hadiahnya, kehidupan kita seperti surga, artinya damai kehidupan kita. Yuqataluna fi sabilillahi, ya, kita siap berperang. Berperang artinya berdakwah dalam hal ini. Dakwah itu adalah medan perang menurut ayat ini. Fi sabilillah, di jalan Allah. Fayaqtaluna wa yuqtalun. Siap membunuh dan siap dibunuh. Artinya kita bisa membunuh ego kita atau dibunuh ego kita atau membunuh ego masyarakat ya. Dan seterusnya ayatnya. Jadi sebagai dai, satu, kita siap berkorban jiwanya. Jiwa ini macam-macam, pola pikir kita, perasaan kita, ya, itu mesti kesempatan kita, waktu kita, dan sebagainya kita curahkan kepada Allah. Ya. Ilmu kita semuanya curahkan kepada Allah. Wa amwalahum, dan dakwah itu harus dibiayai. Ini kebanyakan orang ingin berdakwah tapi ingin dapat uang. Ya. Berdakwah ingin dapat uang. Ya. Jadi transaksinya ternyata kadang-kadang tidak berharap ridha Allah, tidak berharap ganjaran dari Allah, tetapi dapat ganjaran uang. Ya, engko nek sangune titik, wis gak gelemen di undangan. Ini mental dai yang kurang bagus ya. Apalagi sekarang ini zamannya biasanya ada tarifnya. Saya kadang-kadang di Jombang ini ternyata yang mahal juga ya tarifnya dai. Kalau yang internasional, yang apa itu, yang di Jombang itu, sangune piro nyangone, ngadakno pengajian umum piro sangune, 2 jutaan, lu ngomong sak jam 2 juta. Ya. Ono kijengane 1,5 juta, nek kiai iki 1,5 juta, nek kiai iki 2 juta, nek kiai. Jadi ada tarifnya. Ini luar biasa. Dai yang seperti ini saya kira tidak bagus ya. Dai yang bagus itu justru membiayai dakwahnya dengan uangnya. Makanya dai itu harus bekerja, harus punya pekerjaan untuk menghasilkan uang. Ya. Nah, nanti kalau disangoni ya diterima, tapi nggak akan untuk tarif-tarifnya itu yang 1 juta 2 juta itu pesan itu kiai lokal ya. Kalau kiai ada sampai 50 juta ya. Kiai top. Ya, top. Tingkat nasional 25 juta, 50 juta. Ya, apalagi kiai yang lucu barang itu ternyata ya mahal, bisa 20, 25 juta gitu. Lu. Makanya rotok sugih. Ya. Kalau sudah begitu, ya semoga saja mereka
betul-betul niat berdakwah. Niat berdakwah. Kalau tidak ya hati Allah yang bisa menilainya. Seorang dai seharusnya itu mempunyai pembinaan. Ya. Jadi umpamanya membina daerah sini gitu ya. Daerah ini perlu dibina terus dibina sampai daerah itu agamanya bagus gitu dibina. Jadi ada daerah pembinaan. Nah, ya, ada daerah. Harus ada orang-orang yang memang sengaja dibina memang. Ya, ada murid-murid yang harus dibina. Kalau tidak hanya pidato sana, pidato sini, ngenteni undangan. Menurut saya itu dai yang kurang bagus. Hanya ngenteni undangan. Seharusnya juga punya binaan. Karena binaan masyarakat untuk supaya imannya teguh ya. Nah ini dai-dai yang bagus. Ya. Jadi dakwah itu harus dibiayai, bukan malah mencari uang. Ya. Itu kalau bisa begitu. Makanya dai-dai yang ke pelosok, ke Papua, kemana itu ya, orang-orang yang begitu itu bagus. Itu dituntut betul kalau ya. Tapi sing terkenal itu dai-dai sing bayarannya larang. Ya. Kadang-kadang sekarang ini ada lagi berdakwah tapi profesional sekali ya itu. Di hotel bayarnya sekian, tiketnya ada. Itu pun yang ikut banyak itu ya. Bayarnya jutaan itu. Ya. Dikemas demikian rupa. Itu dikritik sesama golongannya itu. Karena dikemas demikian rupa supaya menarik, ya, bayarnya sekian di hotel. Ya, itu. Ya ini tergantung kepada ya, apakah ikhlas teman atau enggak ya kita tidak tahu. Ya. Tapi setidaknya memang dai harus punya pembinaan umat sehingga betul-betul kita membuktikan diri bahwa kita membina umat, bukan karena uang. Jadi keikhlasannya. Ya. Makanya yang didahulukan pada ayat ini anfusahum jiwanya. Dai ini kadang-kadang yang dai kampungan ini menurut saya, dai nok kampung-kampung itu menurut saya itu lebih mulia. Itu sangat mulia sekali gitu ya. Dan menurut saya dai-dai kampung itu ganjarannya akeh. Coba saya umpamanya, saya bisa ngaji itu, ngaji Quran, itu dibina oleh kiai kampung. Kadang-kadang kiai kampung gak ono bayarane ngaji, gak dibayar, wonge gak duwe. Ya, kadang-kadang kondisinya keekonomianya, tapi dia ngajar ngaji dengan sabar, muridnya akeh. Jadi saya setiap ngaji Quran, itu dia dapat pahala itu. Mulai saya kecil sampai sekarang. Guru TPA dan TPA yang nggak oleh bayaran no kampung-kampung. Itu setiap anak itu bisa ngaji, bisa sholat. Setiap sholat itu dapat pahala itu. Mulai kecil sampai terus sampai orangnya meninggal dia dapat pahala terus. Luar biasa. Yang di kampung-kampung itu ya. Nah itu nggak dibanggakan gitu. Betapa kita itu berarti tidak menghargai mereka. Bahkan Nek Rioyo nggak disambangi. Nggak dihargai. Padahal kita kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa wudu, bisa mereka yang mengajari kita. Justru kita lebih menghargai nih
kiai gede teko kita salaman, kadang-kadang kita sangoni. Padahal dia mungkin pengaruhnya dia kepada kita itu tidak banyak, mungkin tidak ada kadang-kadang. Kita hormati, guru ngaji yang banyak jasanya kepada kita tidak berkait. Makanya pengorbanan mereka, pengorbanan secara materi, pengorbanan secara emosi nggak dihargai, padahal jasanya banyak gitu ya. Itu luar biasa, nggak direken nih. Ya. Nah ini dai TP, guru ngaji di TPA itu, guru-guru ngaji itu luar biasa. Ya. Makanya aku kadang-kadang sebenarnya aku ngajar TPA, saya kadang-kadang kepingin ngajar TPA lagi, tapi belum tempat aja, belum punya murid. Nah, Pak Abadi setiap hari ngajarin. Iya, setiap hari ya. Iya, itu luar biasa. Jari Mbah Maimun itu, aku kepingin saja ngajari arek-arek ngaji, tapi aku gak nemu murid, jadi gak koper, umurnya gede-gede. Ya. Nah itu dai itu pengorbanan sembarang itu, pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, nggak dihargai orang. Lumayan nek dai sing diundang, sing anu gitu, teko dihormati, dikeemangan, mulai disangoni ngono ya. Kadang-kadang ya, Pak Badi, aku paling disangoni piro Badi? Ake gak disangoni nih. Ake gak disangoni nih. Ya. Ya. Tapi itulah dai ya. Itu dai yang harus. Ojo dulu dai sing ono regane iku. Ya. Nanti di hadapan Allah, ingat loh ya, di hadapan Allah mana yang lebih mulia kan? Ya. Ada bedanya. Kalau di hadapan manusia mungkin mereka kayaknya hebat sekali ya. Ngaji titik kadang-kadang 20 juta, 50 juta. Diundang itu. Ya. Sampai perlu disangoni piro Pak Budi? Gratis. Pernah juga dijanjeni disangoni, tapi buri-buri gak disangoni. Ya, pernah juga begitu ngajarin ini. Nanti sebulan ya bina orang ya, nanti tak sangoni. Begitu sebulan tidak sesuai dengan kesepakatan. Tapi tidak apa-apa. Itulah konsekuensi dari dai. Oleh karena itu, kalau pada ayat lain dikatakan dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, kata Allah. Ya orang beriman, maukah kutunjukkan sebuah perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab Allah. Jadi dari dai ini gak dibayar, selamat. Tu'minuna billah wa rasuli, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad. Dai itu adalah jihad. Ya. Jihad. Bi amwalikum wa anfusikum. Ini yang ayat ini yang didahulukan itu uangnya dulu baru jiwanya. Kalau yang surat Taubah tadi jiwanya dulu baru uangnya. Ya. Jadi antara jiwa dan harta itu harus kita korbankan. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Itu lebih bagus jika kalian mengetahui. Hadiahnya apa? Yaghfir lakum dzunubakum.
yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maksudnya memperbaiki kehidupan kita. Ghufara itu artinya memperbaiki kehidupan kita. Wa yudkhilkum jannah tajri min akan dimasukkan kehidupan surga. Artinya kehidupan kita bisa relatif bisa tenang ya. Dai-dai meskipun nggak dibayar, minimal atine tenang. Surga atine. Walaupun mungkin ekonominya rada kempas-kempis, tapi atine surga. Ya. Itu. Nah, ini kalau pada ayat yang lain. Jadi seperti jaulah itu ya, wong tuwek-tuwek, metu, barang itu kan luar biasa. Ya. Ya. Kemudian Dewan Dakwah itu mengirim ke daerah-daerah dai-dai, terutama ke Papua, ke Sulawesi, kemana itu. Sekarang Papua itu sudah banyak yang Muslim gitu ya, karena hasil doa mereka, dakwah mereka. Kita ini masih enak yang di sini nih, enak, diundang ke imangan, enak ini. Ya. Walaupun kadang sering gak disangoni, gak disangoni. Tapi tidak-tidaknya kadang-kadang gue berkat sih ya. Nek posuan itu meskipun gak disangoni sih oleh berkat. Masih enak. Kalau di tempat yang lain mungkin tidak seperti itu. Yang rumit bagi dai adalah kadang-kadang kita diejek. Diremehkan orang itu dai. Kemudian dihina orang. Ya. Apalagi kalau sudah beda aliran, beda aliran. Oh, itu aliran iki wis pertarungan antar dai. Kadang-kadang sesama dai itu persaingan, berebut tempat dakwah. Ya, kenapa kok tidak sih kita saling dukung ya? Kalau saya ya silakan aja kalau memang saling dukung gitu. Kalau ada orang yang mau dakwah di tempat kita ya dukung aja. Tapi hanya saja jangan merusak apa yang sudah ada. Kalau umpamanya di daerah ini banyak orang Muhammadiyah yang berlakulah seperti orang Muhammadiyah supaya kondisi masyarakat tidak terjadi gejolak. Kalau banyak yang NU ya kita coba menyesuaikan diri dengan NU. Kalau itu di daerah ATI ya kita gitu ya. Kalau di daerah mana kita menyesuaikan supaya apa tidak terjadi gejolak. Itu yang harus kita pelihara. Itu mencontoh dari para ulama-ulama dulu. Imam Syafi'i kalau sholat di daerah madhab Hanafi, Imam Syafi'i enggak kunut. Begitu juga kelompok Hanafi kalau berada di daerah Imam Syafi'i, dia juga melakukan kunut. Karena menghormati, saling sinergi supaya apa? Supaya masyarakat tidak gejolak. Masyarakat itu butuh teladan, bukan butuh debat, bukan butuh gitu. Nah, inilah dai. Ya, jadi semua kita adalah dai, harus kita korbankan adalah jiwa dan harta kita. Anfusahum bi ambalahum atau ambalahum wa anfusahum. Ya, yang harus kita korbankan untuk supaya tegaknya ajaran jihadu fi sabilillah, dan semua kita dai. Ya. Entah dai kecil-kecilan, ya, ngajak orang sebelumnya nggak sholat bisa sholat. Pokoknya semua kita bertanggung jawab sebagai dai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugri atas tanggapan dari pertemuan hari ini. Jadi itu tadi pembahasan tentang pengorbanan tentang dai, yaitu dari jiwa dan harta, kemudian ada yang ungkapkan dari harta tentang jiwanya dulu, dan itu jadikan
bekal dari seorang dai untuk mendakwakan ajaran Allah bagaimanapun kondisi dan situasinya. Sehingga sekarang terjadilah banyak fenomena yaitu salam template istilahnya. Nah, ini langsung saja Pak Abadi untuk menanggapi kembali fenomena salam template ini atau bagaimana untuk ke depan. Ya, monggo. Saya persilakan. Saya persilakan. Iya. Ya, terima kasih sekali. Tentu memang gimana ya, kalau masalah amplop itu enggak pernah kenal amplop sih, kan tidak masalah. Kalau teman-teman itu kalau masalah amplop itu biasanya malah dijatuhkan lagi biar ditemu orangnya kembali. Jadi itu kalau di kalangan kita itu nggak pernah terima amplop. Kalau dikasih amplop malah dikembalikan, itu tadi dimasukkan kotak amal ya. Namun ya ada saja ya sebagian itu sebagai umpamanya merasakan terima kasih gak enak ya. Sebenarnya nggak ada masalah untuk kajian sebagai dai, itu nggak ada masalah. Dikasih itu ya kita jalan terus. Nah, itu masalah amplop ya. Tapi tentu saya terima kasih atas tanggapan dari Ustaz Muhammad Fikri ya. Tentu kalau kita sangat mengapresiasi ya kan seperti itu dalam penyampaian tanggapan di mana tema yang kita bahas pada malam hari itu. Pada malam hari inilah sebelumnya yang tidak hanya informatif, tapi yang paling penting adalah reflektif daripada kita semua. Tetapi juga disampaikan dengan gaya ilmiah tentunya yang segar dan humoris seperti yang dikatakan tadi Pak Putri tadi. Namun perlu kita garis bawahi pendekatan seperti ini sangat tepat untuk apa ya, untuk menyampaikan sebuah topik setiap minggu sekali seperti ini adalah, tapi kadang-kadang ya berat, yang namanya manusia tetap ada sebuah kesibukan atau ketidakenakan badan ini kadang-kadang sebagai tantangan daripada seorang yang memang ada gangguan. Namun tentu secara konsekuensinya sebagai dai harus bisa mengatasi, tetap komunikatif dan mudah dicerna dalam menyampaikan dari berbagai kalangan seperti yang dikatakan tadi ya. Kalau di kalangan A yaitu yang A tidak menimbulkan gejolak itu, tapi baik akademisi maupun di dalam masyarakat umum maupun di kalangan para pemuda. Namun untuk melengkapi diskusi ini, saya ingin menanggapi kembali dari 3 sisi kedalaman analisis, yaitu dalam pendekatan refleksif dan tindak lanjut praktis. Yang pertama adalah kedalaman analisis penguatan konteks sosial dan politik kan seperti itu. Zaman sekarang itu semuanya itu ya kebenaran itu bisa dipolitikkan dan bisa sebagai kebenaran, diulang balik. Namun dalam hal ini kita perlu menyoroti aspek personal dan moral dari seorang dai dalam perjuangannya, seperti pengorbanan fisik itu tadi, pengorbanan ekonomi, pengorbanan psikologi. Namun menurut saya konteks sosial politik yang lebih luas itu juga penting untuk diangkat. Misalnya peran dai di tengah tantangan struktural seperti minimnya dukungan negara terhadap pendidikan informal keagamaan. Lembaga-lembaga
swasta terutama itu, apalagi PPK itu kurang sekali tujuan dari sebuah negara. Atau ketika mereka berada di wilayah yang penuh konflik, baik ideologis maupun administratif, ini banyak dari yang juga menjadi juru damai, penyambung suara masyarakat kecil, atau bahkan pelopor pemberdayaan ekonomi umat. Ini aspek yang masih bisa digali lebih dalam agar tanggapan juga terkesan lalu individualistik. Apalagi seperti yang saya alami waktu menjadi dai di Kalimantan itu penuh dengan banyak tantangan, ya, apalagi penuh dengan mistik-mistik gitu. Ini sangat banyak tantangannya. Kalau tidak pandai-pandai dari ada seorang dai itu ya bisa hilang nyawa di sana. Karena itu harus pandai bisa memikat para hati masyarakat lokal terutama itu. Kalau tidak ya hapuslah masyarakat. Karena kita itu di samping beda budaya juga beda wawasan. Nah, ini tanggapan dari ideologis yang dimana di sana itu jadilah para damai, pendamai, juru damai. Nah, jangan sampai kita malah memperlebar sebab perbedaan. Nah, kalau di Kalimantan itu agamanya ada Hindu Katingan dan lain sebagainya. Bukan Hindu Bali, bukan, tapi agamanya Katingan dan lain sebagainya. Sebuah pengalaman. Pada umat Islam harus pandai-pandai di mana Islam itu rahmatan lil alamin kan begitu. Jadi bisa menjadi teladan dari agama-agama lain, bukan malah menjadi rusak daripada persatuan dan kesatuan sebuah bangsa, sebuah negara. Yang pertama, yang kedua, kita harus mengadakan pendekatan perspektif peran gender dan dai perempuan. Di mana seperti media sosial Ibu Harapan ini kan kalau dilihat dari peran gender tentu ada dai perempuannya. Tentu kita belum punya karena pandangan kita kadang beda. Karena yang mendengarkan laki-laki ya tentu berarti harus membuat Ibu Harapan yang perempuan, channelnya untuk khusus perempuan. Untuk mengoptimalkan daripada peran perempuan sebagai dai di dalam kalangan para muslimah kan begitu. Nah, tentu dalam mengangkat dimensi peran para muslimah ini dalam dakwah penting dalam dinamika dakwah kontemporer. Dai muslimah itu tentu lebih tepat disebut daiyah kan seperti itu. Karena dari tantangan Ganda sebagai pendakwah dan sebagai muslimah dalam masyarakat yang kadang masih bias. Karena kadang-kadang muslimah itu lebih dalam menyampaikan sebuah materi itu sangat enak didengar. Beda dengan saya seperti ini laki-laki itu bahasanya berbeda sekali dengan para muslim. Tapi juga tentu mereka juga berkorban dari menghadapi stigma sosial ini. Ruang gerak terbatas sehingga ketimpangan akses pelatihan keagamaan tanggapan yang baik seharusnya menyadari bahwa pengorbanan para dai tidak tunggal sifatnya, tetapi sangat beragam, tergantung dari latar belakang sosial, geografis, dan gender. Ini yang kedua. Yang ketiga, tindak lanjut daripada praktis. Ini dorongan solusi kolektif. Jadi sebuah tanggapan sebelumnya itu menutup dengan ajakan moral. Untuk apa?
itu mendukung sebuah dai, untuk para pendukung sebuah para dai, di mana tentu patut diapresiasi, namun akan lebih kuat kalau kita berikan beberapa contoh konkret seperti mendorong kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah dalam mendukung program dakwah di wilayah, terutama wilayah-wilayah pegunungan, ada Wonosalam, ada Kabo, ada Yusikan. Ini agak sangat membutuhkan lebih daripada tekad bulat, baik fisik, mental maupun ekonomi. Karena di sana itu sangat beda sekali dengan yang seperti di tempat-tempat kita. Meningkatkan literasi dakwah tentunya kita, baik itu sering mengikut kajian, dan itu juga bisa mendengarkan dakwah-dakwah digital agar para dai itu tidak hanya bertahan dalam algoritma, tapi juga bisa unggul secara konten. Kalau saya ini sudah itu kurang pandai dalam digital, apalagi juga di kepala dua istilahnya, rambut putih, mata juga bayangannya bisa double kan begitu. Jadi harus dikembang daripada kaderisasi, daripada penerus pintu harapan itu. Nah, jadi sekali-sekali nanti ada dai muda untuk menyampaikan di media pintu harapan. Apa untuk mengembangkan jejaring komunitas dai lintas daerah, lintas muda maupun lintas gender, yaitu para muslimah, di mana para senior seperti Pak Ustadz Supri ini kan bisa menguatkan para pemuda-pemuda untuk saling mengisi di dalam sebuah kamar. Nah, ini ya, kita kan belum terjadwal, selama beberapa dekade ini kan kajian. Jadi sebagai kata akhir, secara keseluruhan tanggapan dari Pak Ustadz Muhammad Supri itu membangkitkan apresiasi terhadap pengorbanan dari para dai. Namun tentu kita tidak menolak, kita selalu menerima kritik konstruktif. Ini saya sampaikan agar topik-topik yang selanjutnya dalam kajian ini itu tidak hanya berhenti di tataran empati atau apresiasi moral, tetapi juga bisa menjadi sebuah gerakan strategis, baik di level kebijakan, sosial maupun pendidikan. Karena apa? Karena kalau kita lihat sejatinya pengorbanan para dai akan tidak sia-sia jika umat hanya menonton, bukan ikut menanggung dan mendukung. Dan semoga diskusi ini pada malam hari ini tentunya khususnya pada tema pengorbanan para dai ini bukan hanya soal siapa yang paling paham dakwah, tapi juga soal siapa yang paling siap berdiri di belakang para pejuangnya. Akhirnya saya cukupi sekian, mohon maaf. Salam terus berdakwah, salam perjuangan, itu salam sehat selalu dengan rezeki melimpah, iman yang kuat dan Islam yang istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abadi atas tanggapan kembali dan penutupannya. Semoga membawakan berkah dan manfaat bagi banyak orang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan hari ini, kajian hari ini. Semoga tema pada hari ini tentunya membawa manfaat dan keberkahan
Dan seperti biasa kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan ridho, bimbingan, serta kasih sayang kepada kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sudah bisa menghadiri kajian pada pertemuan hari ini. Insya Allah akan diadakan di minggu berikutnya dengan tema yang akan mendatang juga. Saya akhiri kajian pada hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.